kredit, apa-apa tuh beli cash. Apa itu kredit nyicil nggak? Gimana teman-teman komentarnya daripada gaya tengilnya Indra Ken ya, yang dia itu mengatakan ngapain sih kredit itu ya. Saya sukanya itu cash apa-apaan, itu nggak ada tuh kartu kreditan. Itu kredit itu gak bonafit gitu ya. Adanya adalah cash gitu ya. Itu adalah sekelumit daripada potongan yang ada dalam salah satu TikToknya milik Indra Ken ya. Di situ dijelaskan dia tidak suka pakai kartu kredit gitu ya. Dia sukanya cash, pembayaran cash ya. Coba kita akan dengarkan lagi lebih lengkapnya gaya tengilnya Indra Ken ya. American Express aku nggak punya, soalnya itu kartu kredit. Aku tak suka kredit, apa-apa tuh beli cash. Apa itu kredit nyicil nggak suka aku, makanya nggak punya. Tapi kalau debit yang isinya miliaran ada 4 bos, ada 4 kartu hitam, ada 4 bos. Tapi kalau American Express aku nggak punya, soalnya itu kartu kredit. Aku tak suka kredit, apa-apa tuh beli cash. Apa itu kredit nyicil nggak suka aku, makanya nggak punya. Tapi kalau debit yang isinya miliaran ada 4 bos, ada 4 kartu hitam, ada 4 bos. Tapi kalau American Express aku nggak punya, soalnya itu kartu kredit. Aku tak suka kredit, apa-apa tuh beli cash. Di situ dijelaskan ya, Indra Ken itu mengatakan bahwa dia itu tidak punya American Express. American Express itu adalah kartu kredit ya. Dia tidak punya sama sekali karena dia sukanya adalah cash gitu ya. Dan dia memperlihatkan daripada kartu debitnya yang katanya uangnya 1 miliar lebih, tapi kita nggak tahu ya benar-benar kan saat isinya 1 miliar atau lebih kan nggak tahu ya. Dan di sini juga terkesan dia menghina orang-orang yang pakai kartu kredit gitu ya, terkesan ya guys ya. Padahal kartu kredit itu bisa dipakai untuk modal berusaha ya, jika kalian tidak punya jaminan di perbankan ya. Jadi kartu kredit itu bisa dipakai untuk modal usaha gitu ya. Mungkin kalau Anda kenal Roy Sakti, di situ dialah pakarnya ya. Banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang yang berhasil nggak punya modal lalu punya modal, bisnisnya sukses, itu belajar di Roy Sakti gitu ya. Sedangkan di sini Indra Ken itu terkesan gak menyukai kartu kredit gitu ya. Memang dari gaya tengilnya seorang Indra Ken itu ya, ada juga sisi positif gitu ya. Sisi positifnya apa? Agar kita ketika berbelanja gitu jangan menggunakan hutang gitu ya. Jadi kartu kredit memang itu hutang gitu ya. Kan banyak sekali orang-orang yang menggunakan kartu kredit gitu ya, buat untuk belanja, beli ini itu gitu ya, sehingga lebih banyak konsumtif, dimana akhirnya akan terjerat hutang di kartu kredit ya. Tengilnya itu yaitu sombongnya dia memperlihatkan 4 kartu debit yang isinya 1 miliar lebih gitu ya. Tapi beneran dia itu ada isinya 1 miliar lebih atau tidak, kita tidak tahu ya. Dan kenyataan sekarang yang dialami Indra Ken ternyata kan uangnya bukan hasil dari usaha, tapi bukan juga dari trading gitu ya. Uangnya adalah berasal dari dia menjadi afiliator binomo gitu ya, atau afiliator binomo yang itu judi online ya. Dan dimana judi online binomo itu ternyata banyak trik-trik penipuannya ya guys ya. Jadi kalau judi beneran itu memang harus kita akui ada penipuan dikit-dikit, tapi kalau di binomo ini terlalu nyata gitu ya. Semua afiliatornya itu dikasih cara untuk menipu para
member nanti yang gabung gitu ya. Jadi suksesnya Indra Ken ini kebanyakan lebih cenderung di sebagai afiliator binomo gitu ya, bukan trading real gitu ya. Kalau trading real itu sepertinya jauh, tidak mungkin Indra Ken akan memamerkan kekayaannya gitu ya. Tapi karena dia itu sebagai seorang afiliator, keuntungannya dari member yang kalah di binomo ya, otomatis dia melakukan flashing gitu ya. Flashing seperti kartu kredit ini katanya dia nggak pakai kartu kredit, kita juga nggak tahu kebenarannya gitu ya. Terus di debitnya ada 1 miliar lebih dan dia memiliki 4 kartu debit ya, kita juga nggak tahu kebenarannya gitu ya. Flexing itu hanya trik bagaimana memanipulasi ya, seolah-olah kita punya sesuatu, sebenarnya tidak. Tapi di sini kita mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya adalah agar kita tidak berhutang ya ketika membeli sesuatu ya. Jadi positifnya Indra Ken seperti itu ya. Walaupun kenyataannya akhirnya dia harus berurusan dengan hukum atas apa yang telah dilakukannya selama ini gitu ya. Itu aja video yang bisa kami sampaikan. Jadi silakan ambil sisi positif daripada flexing yang dilakukan oleh Indra Ken agar kita bisa mengambil semua hikmah apa yang terjadi yang telah dilakukan oleh Indra Ken-nya ya. Itu aja, semoga kita selalu berhasil dan selalu sukses ya. Amin amin.